Halo para pedagang dan investor yang terhormat. Komunitas analitis bersama Anda Sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi umum tentang perusahaan. Jika Anda mau, Anda dapat menghentikan videonya. Anda dapat mempelajari setiap parameter korporasi yang dimaksud dengan cermat. Kami akan melihat indikator utama perusahaan bersama Anda, RadNet Inc., ticker RDNT. Ulasan ini berdasarkan data per 20 Mei 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets perusahaan RadNet Inc., termasuk dalam subkategori treatment, 54 perusahaan ikut serta dalam perbandingan ini, yang mana sangat representatif. Kita akan melihat keputusan akhir di akhir video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti adalah -7 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 2,5 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam kerangka seluruh pasar A secara umum, kita melihat bahwa peringkat rata-rata untuk pasar secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat perusahaan -7 poin RadNet Inc. Membandingkan pergerakan harga saham perusahaan RadNet Inc. dan subkategori berbagi, kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan RadNet Inc. menunjukkan perubahan sebesar 4,2%. Terhadap dinamika harga pada subkategori sebesar 18,8%. Kapitalisasi pasar perusahaan RadNet Inc. bernilai 4,55 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori tersebut adalah 271 miliar dolar. RadNet Inc. menyumbang pangsa sebesar 1,68% dan merupakan salah satu perusahaan terkecil dalam subkategori tersebut. Nilai buku perusahaan adalah 0,89 miliar dolar. Dan kapitalisasi neraca subkategori tersebut adalah 67 miliar dolar. RadNet Inc. merupakan bagian sebesar 1,337%. Dengan membandingkan nilai saham di bursa dan nilai buku, kita dapat melihat hal berikut. Bagian yang ditempati RadNet Inc. dalam subkategori saat menilai nilai pasar adalah 1,68%. Kapitalisasi nilai buku adalah 1,337%. Jumlah ini 20% lebih rendah dari pangsa nilai pasar. Evaluasi pangsa pasar perusahaan dan kapitalisasi neraca dalam subkategori buruk, -1 poin. Perusahaan yang dianalisis memiliki kewajiban keuangan sejumlah 1,73 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 194,4% dari modal perusahaan. Kinerja utang perusahaan, buruk, -1 poin. Keseimbangan antara nilai pasar perusahaan dengan keuntungannya adalah 0. Dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 23,8, yang lebih buruk daripada rata-rata untuk subkategori tersebut. Rasio nilai pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat buruk, -2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir -32 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya diharapkan sebesar 54 juta dolar. 68,4% lebih banyak dari saat ini. Penilaian indikator proyeksi laba masa depan dibandingkan dengan subkategori, lumayan, 0 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 2,4. Rata-rata subkategori adalah 1,2, yang 100% lebih tinggi daripada rata-rata subkategori. Evaluasi rasio harga saham terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator subkategori, TOLET, -0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 1.870 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Dan ini sangat buruk bagi prospek perusahaan. Evaluasi indikator volume penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori,
buruk, minus 1 poin. Marginalitasnya minus 1,7%, dengan rata-rata 5,1% dalam subkategori. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 6,9%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Porsi perusahaan terhadap jumlah karyawan pada subkategori tersebut sebesar 0,819%. Yang 105% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah $533.000. Sementara pada subkategori ada $260.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 105%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Jumlah keuntungan per karyawan dikurangi $3,800. Rata-rata subkategori, $10,900. Dan perbedaan antara rata-rata dalam subkategori dan indikator perusahaan adalah 65%. Evaluasi laba per karyawan individu perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, TOLET, minus 0,5 poin. Penjualan perusahaan per karyawan adalah $219.000. Subkategori, $213.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 3%. Evaluasi pendapatan per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Posisi short saham adalah 11%, dibandingkan dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 3,1%. Ini adalah indikator tekanan pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 71% untuk perusahaan RadNet, Inc. Sedangkan pada subkategori level ini adalah 67%. Harga saham perusahaan sebenarnya adalah sekitar $60,65. Estimasi harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $71,99. Dinamika estimasi saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 19%. Mari kita lihat tabel pesanan, ini tersedia untuk semua orang. Tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya musim ini oleh Sistem Informasi dan Referensi, Guru Markets. Akses ke tabel pesanan sepenuhnya gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan hasil analisis sekuritas RadNet, Inc. Sistem informasi dan referensi penilaian Guru Markets keputusan berikut telah dibuat. Buka perdagangan jual pada $60,66. Kesepakatannya terbuka karena perusahaan tersebut memiliki peringkat yang cukup rendah. Penilaian perusahaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 52,49. Stop loss ditetapkan pada 68,83. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka order akan ditutup secara otomatis berdasarkan hasil perdagangan bursa pada tanggal 19 Juni 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung, SBC, akan menjadi order beli utama. Video kesepakatan utama telah dipublikasikan di saluran ini. Jika terjadi penutupan salah satu order dasar atau order penyeimbang, urutan sebaliknya ditetapkan pada harga terakhir. Terima kasih banyak kepada Anda semua karena telah menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan dari Guru Markets.